Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal pelatihan dan pengembangan dosen yang saya lakukan di tempat kerja saya, yaitu di salah satu universitas swasta di Bogor. Untuk dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Iket Sudardita MSI, yang kedua itu Bu Dr. Despi Nurdara STMM. Saya sendiri yaitu Nispiani Syakbaniyah. Pengantar. Saat ini, dunia akademisi menarik perhatian masyarakat sebagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas diri dengan melanjutkan pendidikan. Tentunya, masyarakat akan memilih universitas yang memiliki kualitas dengan predikat unggul dibandingkan dengan universitas yang lain. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan di masa mendatang yang akan bersaing dengan para calon anggota tenaga kerja yang lain. Salah satu pusat perhatian yang mendorong universitas unggul adalah dilihat dari kompetensi dari dosennya. Dosen yang berkualitas tentunya dilihat dari jumlah penelitian dan pengabdian yang dilakukan sesuai dengan Tridharma Universitas. Namun, tidak cukup hanya meneliti dan menulis, tetapi harus dipublish juga di halayak sehingga penelitian tersebut diakui oleh dunia. Oleh karena itu, sebagai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perguruan Tinggi X memberikan fasilitas pelatihan untuk dosen sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan dan meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Maksud dan tujuan adanya pelatihan ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai metode penelitian dengan bibliometrik atau post rewards. Tentunya analisis ini sedang tren saat ini untuk melihat jurnal-jurnal baik di internasional maupun di nasional yang saat ini sedang tren maupun yang sudah lampau. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan ilmu kebaruan untuk akademisi. Tentunya seorang ahli akademik harus selalu mengembangkan ilmunya, maka harus ada pembaruan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun artikel. Di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara penyusunan artikel dari latar belakang, metode, hasil atau pembahasan, dan kesimpulan atau saran. Yang keempat yaitu dibahas mengenai pelatihan meningkatkan jabatan fungsional dosen dan sertifikasi dosen. Hal ini dilakukan karena setiap dosen harus terus meningkat jabatan fungsionalnya dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke kepala lektor, dari kepala lektor ke profesor atau ke guru besar. Selanjutnya, setiap dosen harus memiliki sertifikat dosen sebagai upaya agar perguruan tingginya terakreditasi unggul. Kemudian, selanjutnya adalah materi pelatihan yang akan diberikan itu diantaranya ada metode penelitian bibliometrik yang dilakukan selama 1 hari, kemudian adanya penyusunan artikel yang dilakukan selama 2 hari, yang ketiga itu pelatihan jabatan fungsional dan sertifikasi dosen selama 1 hari. Pada penelitian metode penelitian bibliometrik ini akan dibahas mengenai metode kuantitatif yang meliputi yang pertama untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel atau jurnal. Jadi nanti direkrut kemudian dari headsetnya dilihat bahwa jurnal-jurnal yang ada yang terekam di dalam Postviewers. Kemudian adanya proses pencarian data dengan software Headsight. Kemudian adanya filterasi bibliografi. Dan yang keempat yaitu adanya pengecekan kembali atribut bibliografi. Jadi bisa mengetahui siapa yang menulis, kemudian pembaruannya apa, kemudian sedang tren atau tidak, kemudian tahunnya tahun berapa itu bisa dilihat dari sana. Kemudian yang terakhir yaitu adanya penggunaan aplikasi Postviewers. Untuk pelatihan yang kedua yaitu adanya penyusunan artikel. Penyusunan artikel ini diupayakan sampai publish di jurnal nasional terakreditasi seperti Sinta 1 dan 2, bahkan hingga publish ke jurnal internasional yang bereputasi seperti Scopus, Q1, Q2, dan Q3. Materi yang akan diberikan meliputi penyusunan artikel berupa latar belakang. Jadi dosen-dosen ini diberikan pelatihan bagaimana cara menyusun latar belakang apa masalah, rumusan masalah, sehingga dalam artikel
detailnya itu tersusun rapi. Kemudian adanya penyusunan metodologi. Penyusunan metodologi ini itu untuk mengetahui apa yang digunakan metode di dalam artikel tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adanya penyusunan pembahasan. Dalam penyusunan pembahasan ini yaitu dijelaskan secara rinci, sistematis, dan juga jelas. Kemudian yang keempat yaitu adanya penyusunan kesimpulan. Dalam kesimpulan ini ditarik kesimpulan mana yang harus ada di dalam kesimpulan. Kemudian yang kelima yaitu adanya penggunaan referensi manajer seperti Mendeley, Zotero, dan juga sebagainya. Yang terakhir yaitu pelatihan mengenai cara publish ke jurnal nasional dan internasional. Ya, di sini misalnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian, pelatihan yang ketiga yaitu jabatan fungsional dan sertifikasi dosen. Dalam hal ini yaitu pelatihan berupa sosialisasi bagaimana caranya untuk meningkatkan jabatan fungsional bagi seorang dosen. Kemudian, bagaimana caranya agar mendapatkan sertifikasi dari dosen. Nah, yang akan dibahas yaitu mengenai yang pertama, persyaratan menjadi asisten ahli. Nah, di sini dibahas apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi agar menjadi asisten ahli bagi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional. Kemudian, yang kedua itu persyaratan menjadi lektor. Persyaratan ini untuk dosen yang sudah lama jadi asisten ahli, kemudian ingin meningkatkan jabatan fungsionalnya di lektor. Kemudian yang ketiga itu persyaratan menjadi lektor kepala. Di sini sosialisasi mengenai bagaimana caranya menjadi lektor kepala. Kemudian yang keempat yaitu persyaratan menjadi guru besar. Di sini diberikan sosialisasi bagaimana caranya syarat-syarat untuk menjadi profesor. Yang terakhir yaitu persyaratan mendapatkan sertifikasi dosen. Tentunya setiap dosen harus memiliki sertifikat agar diakui oleh pemerintah dan juga oleh negara hingga adanya sah sebagai seorang dosen. Kemudian yang akan dibahas yaitu mengenai metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga itu investasi atau biaya. Yang keempat itu target peserta pelatihan. Untuk metode pelatihan ini yang akan dilakukan yaitu pertama metode kuliah. Dalam metode kuliah ini adanya narasumber, kemudian adanya audiens yang sebagai pendengar. Di sini dibukalah seperti kuliah atau seperti seminar. Kemudian adanya praktek. Praktek di sini itu dilakukan praktek untuk bibliometrik, praktek penyusunan artikel, dan juga praktek untuk bisa menjadi memiliki sertifikat dosen dan juga naik untuk jabatan fungsionalnya. Kemudian adanya diskusi. Dalam diskusi ini yaitu sistem tanya jawab antara narasumber dan juga audiens. Jadi audiens yang bertanya, narasumber yang menjawab. Kemudian yang terakhir adanya simulasi ya, dan evaluasi. Kemudian untuk waktu dan tempat pelatihan itu dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tempatnya yaitu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Ruang 32 Universitas X. Investasi yang dilakukan di sini yaitu pembayaran sebesar 500.000 per orang atau per dosen selama 4 hari. Sudah termasuk modul, seminar, konsumsi 1 kali snack dan 1 kali makan siang dan juga sertifikat. Tentunya sertifikat ini sudah diakui untuk modulnya pun sudah secara lengkap dan secara rinci. Kemudian untuk target pesertanya, target peserta di sini adalah semua dosen di lingkungan perguruan tinggi khususnya bagi dosen muda dan bagi dosen yang belum meningkatkan jabatan fungsionalnya. Seperti tadi yang dari asisten ahli menjadi lektor, dari lektor menjadi kepala lektor, dari kepala lektor menjadi guru besar, dan bagi dosen yang belum mendapatkan sertifikasi dosen, kemudian dengan jumlah peserta minimal 10 orang atau maksimal 25 orang dalam satu ruangan. Dalam hal ini itu dosen-dosen muda atau dosen-dosen yang belum meningkatkan jabatan fungsionalnya dan juga untuk dosen yang belum memiliki sertifikat dosen. Kemudian, untuk pembayaran itu sendiri 500.000 untuk dosen bisa dilakukan oleh universitas. Selanjutnya, yaitu untuk schedule atau jadwal pelatihan pada hari Senin
4 Maret 2024 pada pukul 9 sampai pukul 10, yaitu kuliah bibliometrik. Di sini jelaskan bagaimana cara menggunakan bibliometrik atau menggunakan post keyword dari download sehingga mendapatkan hasil. Pada pukul 10 sampai pukul 10.15, yaitu adanya coffee break atau diberikan teh atau kopi oleh panitia. Pada pukul 10.15 sampai pukul 12 WIB, yaitu praktik bibliometriknya. Jadi, semuanya dibimbing untuk menggunakan aplikasi tersebut hingga mendapatkan hasilnya. Pada tanggal hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 pada jam 9 sampai pukul 10, yaitu adanya pelatihan kuliah penyusunan artikel dari latar belakang, kemudian metode, hasil, kesimpulan, dan abstrak gitu. Pada pukul 10 sampai pukul 10.15 itu adanya cafe break. Di sini diberikan teh, minum-minum, makan snack dari panitia. Kemudian pada pukul 10.15 sampai 12 yaitu adanya praktik penyusunan artikel. Di sini para dosen sudah menyiapkan artikelnya masing-masing dan sudah mengikuti template mana yang akan dituju ke template mana. Misalnya mau ke Sinta berapa, mau ke Scopus berapa. Kemudian pada Rabu tanggal 6 Maret 2024 pada pukul 9 sampai pukul 10 adanya evaluasi penyusunan artikel. Di sini dilihat apa saja yang kurang atau perbaikan mengenai artikelnya. Kemudian pada pukul 10 sampai pukul 10.15 adanya coffee break. Kemudian pada pukul 10.15 sampai pukul 12.00 itu adanya submit artikel. Dalam hal ini dosen itu harus sampai ke submit artikel. Kemudian menunggu balasan dari pihak terkait yang dituju. Pada evaluasi ini nantinya adalah setelah submit artikel akan dilakukan lagi pelatihan untuk kelanjutannya apakah artikelnya sudah di ACC, sudah terima atau belum. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 9 sampai pukul 10 adanya sosialisasi pengangkatan jabatan fungsional dosen. Di sini diberikan arahan, bimbingan, juga diberikan petunjuk bagi dosen-dosen yang ingin mengangkat jabatannya sebagai jabatan fungsional dosennya. Ya, bagi dosen yang sudah lama stagnan di situ-situ saja begitu. Kemudian pada pukul 10 sampai pukul 10.15 itu adanya coffee break. Pada pukul 10.15 sampai pukul 12 itu adanya sosialisasi mendapatkan sertifikasi dosen. Di sini dijelaskan syarat-syarat dan juga apa saja yang harus dipenuhi agar mendapatkan sertifikat dosen. Tentunya setiap universitas dosennya harus memiliki sertifikat gitu. Selanjutnya yaitu profil dari narasumber. Yang pertama itu Profesor Muhammad Yusuf Imron PhD. Ini adalah narasumber dari penyusunan artikel. Ini adalah riwayatnya di antaranya pada tahun 2023 sampai 2024 itu rektor di Universitas X. Pada tahun 2020 sampai 2024 dosen dari perguruan studi Magister Teknologi Pangan di Sekolah Pascasarjana Universitas X pada tahun 2021 sampai 2022 sebagai top 2% scientist in the world berdasarkan data yang dirilis oleh Stanford University dan Elsevier Report. Salah satu ilmuwan Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar peneliti dunia. Pada tahun 2015 hingga tahun 2023 sebagai penerima hibah dikti. Jadi memang beliau ini adalah aktif sering mendapatkan hibah dikti. Kemudian pada tahun 2014 hingga sekarang sering aktif publish jurnal di Scopus Q1. Kemudian pada tahun 2008 hingga sekarang sebagai reviewer jurnal nasional dan internasional yaitu Sinta dan Scopus. Jadi memang beliau ini selalu mereview jurnal-jurnal hingga kami mengundang beliau untuk mengajarkan dosen-dosen tentang penyusunan artikel. Pada tahun 91 sampai 92 yaitu memperoleh gelar Magister Engineering bidang teknik dan manajemen di École Nationale des Travaux Publics de Prancis. Pada tahun 92 sampai 93 itu Master Sains bidang pengolahan air dan teknik lingkungan di National des Sciences Appliquées de Toulouse, Prancis. Pada tahun 93 sampai tahun 96 beliau ini mendapatkan gelar PhD bidang kimia dan mikrobiologi air di Université de Poitiers de Edinburgh, Prancis. Kemudian selanjutnya yaitu profil dari narasumber yang kedua yaitu Profesor Adnan Pana MSI. Beliau ini adalah sebagai narasumber
untuk pelatihan eh, bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi dosen, untuk pengembangan SDM dan juga untuk pengangkatan jabatan fungsional dosen. Berikut ini adalah riwayatnya pada tahun 2023, yaitu sebagai guru besar pada bidang manajemen sumber daya manusia. Pada tahun 2022 hingga sekarang itu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas X. Pada tahun 2023 yaitu sebagai narasumber seminar internasional dalam kegiatan Bogor International Conference. Pada tahun 2022 yaitu sebagai presenter seminar internasional di Malaysia dan tenaga ahli dalam akademisi untuk mengevaluasi penentuan pajak di pemerintahan Kota Bogor. Pada tahun 2020, yaitu beliau ini menangani pelayanan konsultasi rekrutmen seleksi mutasi di lingkungan kawasan industri seperti perusahaan. Jadi beliau ini sangat aktif ketika ada bagian HRD untuk eh, konsultasi mengenai rekrutmen dan seleksi dan juga mutasinya. Kemudian pada tahun 2018 hingga sekarang, beliau ini adalah aktif sebagai penerima hibah dikti pada tahun 2017 hingga tahun 2023. Beliau ini aktif publish jurnal internasional terakreditasi, salah satunya di Scopus Q1. Pada tahun 2014 sampai tahun 2019, beliau ini adalah sebagai tim asesor dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi dosen di Universitas X. Kemudian pada tahun 2013 hingga sekarang, ini adalah review jurnal nasional terakreditasi yaitu Sinta 3, 4, dan 5. Pada tahun 98 hingga sekarang, dosen ini sebagai dosen dari program studi manajemen bisnis Universitas X. Jadi beliau ini memang senior pada bidang pengembangan sumber daya manusia di Universitas X. Selanjutnya yaitu adanya narasumber yang ketiga yaitu Dr. Ismaya Safna STMPD. Beliau ini sebagai narasumber untuk pelatihan bagaimana menggunakan analisis post viewers atau bibliometrik. Berikut ini ada riwayatnya pada tahun 2024 yaitu sebagai Wakil Rektor 2 Universitas X pada tahun 2022 hingga sekarang. Beliau ini sebagai koordinator pelatihan pembuatan artikel ilmiah nasional dan internasional BPK Universitas X. Jadi beliau ini memang sudah terbiasa untuk melatih pembuatan artikel. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 yaitu melayani konsultasi metodologi penelitian dengan menggunakan bibliometrik. Jadi beliau ini sering diundang untuk ke bidang-bidang yang ingin menggunakan metode bibliometrik. Kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2023, beliau ini sebagai Ketua Badan Pengembangan Keilmuan di bidang Universitas X. Pada tahun 2018 sebagai presenter seminar internasional di Amsterdam. Pada tahun 2016 hingga sekarang itu lolos publish jurnal di Scopus 1 dan 2. Ya, jadi beliau ini memang aktif untuk penyusunan artikel juga. Kemudian pada tahun 2013 hingga sekarang, beliau ini reviewer jurnal bidang pendidikan guru pada jurnal nasional dan juga internasional. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan juga terima kasih kepada dosen pengampu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.